Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 140 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, kue kering, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan pertama sendok ukur, kedua gelas ukur, dan ketiga timbangan. Sebaiknya gunakan timbangan digital. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat keripik janakel yang garing renyah sampai ke dalam. Hasilnya bisa melempung-melempung seperti ini, dan kalau dimakan nanti berongga seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Siapkan bahan-bahannya dulu ya. 300 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram tepung kanji atau tepung tapioka. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Kemudian 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih 60 hingga 65 gram beratnya. 75 gram gula pasir, 50 gram margarin, 1 sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. Setengah sendok teh baking powder, 1,5 sendok teh kulit jeruk purut yang diparut. Jadi ini yang namanya jeruk purut, kulitnya tidak halus ya. Kalau misalkan tidak ada, tidak masalah, tapi nanti kurang harum baunya. Ini bisa kita beli di pasar bagian jamu-jamu. Kemudian 50 ml air. Langkah pertama, campur gula pasir, telur, garam, dan baking powder. Lalu kita kocok dengan menggunakan whisker sampai gulanya larut ya. Setelah tercampur rata, maka masukkan airnya. Aduk sampai rata. Di tempat lain, campur tepung terigu dan tepung tapioka atau tepung kanji. Ini kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, maka masukkan margarin, lalu kita aduk sampai berbutir-butir. Setelah tercampur rata, masukkan kulit jeruk purut yang diparut. Jadi kulitnya saja, jangan sampai terkena buahnya ya. Ini kita aduk sampai rata. Kemudian masukkan larutan telurnya. Aduk sampai rata. Sampai membentuk adonan yang kalis, tidak lengket di tangan seperti ini ya. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih 15 hingga 30 menit supaya memudahkan kita saat kita giling. Adonan yang sudah kita diamkan tadi, kita bagi menjadi beberapa bagian, lalu kita giling tipis ya. Bisa menggunakan gilingan manual seperti ini, atau bisa juga menggunakan gilingan seperti punya saya ini. Alat punya saya ini semakin besar nomornya, maka semakin tipis hasilnya. Apapun alat yang kita gunakan, yang penting nanti hasilnya tipis kurang lebih 1 mili. Kalau menggunakan alat seperti ini, penggiling seperti ini, maka kita giling dengan menggunakan nomor 1 sampai halus. Untuk bisa menghasilkan adonan yang halus, maka giling kurang lebih 3 hingga 5 kali ya. Kemudian
digiling sekali dengan menggunakan nomor 3. Setelah digiling dengan menggunakan nomor 3, maka giling sekali dengan menggunakan nomor 4. Setelah digiling dengan menggunakan nomor 4, lalu kita taburi dengan tepung terigu ya. Ini kita ratakan permukaannya, kemudian kita lipat ya, seperti ini. Kemudian kita giling sekali lagi dengan menggunakan nomor 4. Kemudian kita giling sekali dengan menggunakan nomor 5. Lalu kita potong dengan menggunakan alat seperti ini ya. Ini saya beli di Allshop ya. Ini kita bagi 4 atau sesuai dengan selera kita ya. Ini sudah saya potong-potong ya menggunakan alat ini. Seandainya tidak punya, tidak masalah, bisa juga menggunakan peso biasa. Kemudian ini kita potong jajaran genjang. Ini hasilnya yang sudah kita potong jajaran genjang. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan sampai semuanya selesai. Siap untuk kita goreng. Masukkan adonan secukupnya ke dalam minyak yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Begitu masuk ke dalam minyak, kita pisah-pisahkan ya, aduk dengan hati-hati. Kemudian kita biarkan sampai kokoh, baru kemudian sesekali kita aduk. Gunakan api kecil supaya bisa renyah, bisa garing ya. Ini adonan kan manis, jadi kalau menggunakan api besar maka gampang gosong tapi belum matang. Jadi sebaiknya gunakan api sedang cenderung kecil supaya hasilnya nanti bisa renyah, garing sampai ke dalam dan warnanya tetap cantik. Kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini, kita bolak-balik sampai berwarna coklat ya. Jadi jangan didiamkan karena nanti warnanya tidak rata. Ini kita goreng sampai berwarna coklat, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini hasilnya keripik janagel yang sudah jadi. Hasilnya melempung-melempung ya, seperti ini ya. Ini kalau dimakan akan berongga seperti ini. Ini manis, gurih, dan harum baunya. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat keripik janagel yang renyah, garing sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.